Beberapa detik sebelum sesi foto keluarga dimulai, Lestari, menantu baruku yang baru saja selesai berganti gaun pesta, mendekat dengan senyum yang terlalu manis dan suara yang nyaris seperti bisikan. Bunda berdiri agak belakang ya, dekat toilet, biar fotonya gak terlalu kelihatan tua. Aku terdiam. Kata-kata itu keluar begitu ringan dari bibirnya, seolah dia sedang mengatur bunga di atas meja, bukan mengatur posisi ibu kandung suaminya sendiri. Hari itu harusnya jadi hari yang membahagiakan. Resepsi pernikahan Andika dan Lestari diadakan di gedung serbaguna Menteng Atas dengan dekorasi serba putih keemasan yang begitu mewah. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka, jas mahal, kebaya modern, dengan payet berkilau. Pagi tadi, akad nikah sudah dilakukan di Masjid Agung Bintaro. Hanya dihadiri keluarga inti dan sahabat dekat. Semuanya berjalan khidmat dan lancar. Tapi sekarang, di pesta resepsi ini, aku duduk di meja paling belakang. Meja nomor 17, tepat di dekat dapur catering dan pintu toilet. Satu meja dengan beberapa tetangga jauh yang bahkan tidak begitu mengenalku, dan seorang teman lama almarhum suamiku yang sudah agak pikun. Musik orkestra mengalun keras, pelayan hilir mudik membawa minuman berkarbonasi dalam gelas tinggi yang bahkan belum pernah kucicipi sebelumnya. Aku mengenakan kebaya biru dongker yang kusewa dari toko langganan di Pamulang. Brosku emas imitasi, hadiah dari arisan RT 10 tahun lalu, menempel di dada kiri. Rambutku disanggul rapi di salon sederhana pagi tadi. Dan aku memakai sepatu hak pendek warna krem. Satu-satunya sepatu yang masih bisa kupakai karena kakiku mulai sering bengkak. Aku merasa canggung. Tapi tetap tersenyum setiap kali ada kamera ponsel yang lewat. Dalam hati, aku berharap setidaknya akan ada satu foto keluarga di mana wajahku terlihat dengan layak. Di mana aku berdiri di samping Andika, anakku, sebagai ibu yang hadir di hari bahagianya. Lestari sibuk sekali sejak tadi. Sepatu hak tingginya berdetak-detak di lantai marmer. Rambutnya yang keriting disasak tinggi. Dan dia menyapa setiap tamu dengan senyum yang sempurna. Tapi matanya tidak pernah melirik ke arahku, bahkan sekalipun. Aku mencoba mencari Andika dari kejauhan. Anakku berdiri di dekat pelaminan, dikelilingi sahabat-sahabat kantornya. Dia tertawa lepas, bersalaman dengan banyak orang, sesekali memeluk rekan kerjanya yang datang memberi selamat. Tapi dia tidak pernah menoleh ke arah mejaku, tidak sekalipun. Lalu pengeras suara berbunyi. Suara pembawa acara yang profesional memecah keramaian. Baik, sekarang saatnya sesi foto keluarga besar. Kami persilakan keluarga dari pihak mempelai pria untuk naik ke pelaminan. Jantungku berdebar. Ini saatnya. Aku bangkit pelan dari kursi plastik yang agak keras itu. Merapikan lipatkan kebayaku dan mulai melangkah menuju arah pelaminan. Tapi Lestari lebih cepat. Dia mendekat dari samping, masih dengan senyum itu. Senyum yang begitu manis sampai membuatku ragu. Apakah yang akan dia katakan adalah sesuatu yang baik atau buruk? Bunda berdiri agak belakang ya, dekat toilet. Biar fotonya gak terlalu kelihatan tua. Kalimat itu diucapkan pelan, hampir seperti berbisik. Seolah itu adalah saran yang penuh perhatian. Seolah dia sedang melindungiku dari sesuatu. Tapi aku tahu persis apa maksudnya. Beberapa orang di sekitar kami terdiam. Seorang tante dari pihak keluarga jauh bahkan memegang tanganku sebentar. Seolah ingin menenangkan. Tapi tidak ada yang berani berkata apapun. Aku hanya mengangguk. Baik, nak. Suaraku pelan, hampir tidak terdengar di tengah musik yang terus mengalun. Tapi dalam dadaku ada sesuatu yang pelan-pelan retak. Bukan hanya harga diri, tapi juga keyakinan. Keyakinan bahwa aku masih dianggap sebagai bagian dari keluarga ini.
Sesi foto dimulai tanpa diriku. Andika berdiri di tengah bersama Lestari, dikelilingi keluarga besar dari pihak mempelai wanita. Ayah Lestari, ibunya, adik-adiknya, bahkan sepupu jauh mereka. Semua berdiri dengan rapi, tersenyum lebar menghadap kamera. Aku berdiri di belakang, dekat pintu toilet, memegang tas kecilku erat-erat. Beberapa tamu yang lewat menatapku dengan tatapan aneh. Ada yang kasihan, ada yang seolah bertanya-tanya, kenapa ibu itu berdiri sendirian di sana? Setelah sesi foto selesai, semua orang kembali ke meja masing-masing. Musik kembali keras, tawa kembali pecah, tapi aku sudah tidak sanggup lagi. Aku berjalan pelan menuju meja kado yang ada di sudut ruangan. Di sana tertata rapi puluhan kotak bungkus dengan pita warna-warni. Dan di antara semua kotak itu, ada satu kotak putih dengan pita perak yang kuletakkan sendiri tadi pagi sebelum acara dimulai. Aku mengambil kotak itu. Tanganku sedikit gemetar. Tidak ada yang melihatku. Atau mungkin ada, tapi mereka tidak peduli. Aku berjalan keluar. Melewati lorong panjang yang ditutupi karpet merah tebal. Lampu gantung kristal di langit-langit bergoyang pelan karena hembusan pendingin udara. Suara gamelan dan tawa tetap terdengar dari dalam ruangan, tapi semakin lama semakin redup. Di luar gedung, malam Jakarta mulai dingin. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga dan asap kendaraan. Aku berdiri sebentar di trotoar, menatap pintu masuk gedung yang masih ramai dengan tamu yang datang terlambat. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa aku sudah pergi. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya. Aku melambaikan tangan pada supir taksi yang kebetulan lewat. Dia berhenti, membukakan pintu belakang untukku. Aku masuk, meletakkan kotak putih itu di pangkuan dan memberitahu alamat rumah kontrakanku di Ciputat. Supir itu melirik lewat kaca spion. Pestanya sudah selesai, Bu. Aku tersenyum tipis. Sudah. Tapi yang tidak kukatakan adalah tak satu pun dari mereka tahu bahwa di dalam kotak kado putih itu bukan hanya ada hadiah. Di dalamnya ada sertifikat rumah tepi pantai senilai 9,4 miliar rupiah dan selembar cek senilai 2,8 miliar rupiah. Hadiah pernikahan yang kurencanakan dengan sepenuh hati. Hadiah dari seorang ibu yang baru saja memenangkan undian nasional senilai 108,3 miliar rupiah. Hadiah dari seorang ibu yang ingin membuktikan bahwa dia bukan beban tapi berkah. Tapi sekarang hadiah itu kembali bersamaku. Dan kehidupan yang seharusnya bisa mengubah takdir mereka selamanya, tidak akan pernah mereka sentuh. 3 minggu sebelum hari pernikahan itu, aku berdiri di depan warung kecil dekat musyola RT dengan sisa uang 19.800 rupiah di dompet kusamku. Aku beli sebungkus mie instan dan 1 butir telur. Uang kembaliannya tinggal 5.000 rupiah. Tapi kemudian mataku tertuju pada selembar kertas berwarna mencolok yang ditempel di etalase warung. Undian nasional, hadiah utama 108,3 miliar rupiah. Kenapa aku membelinya? Karena seminggu sebelumnya, saat makan malam di rumah, makan sederhana dekat stasiun, Lestari menunjuk tas barunya yang mengkilap dan berkata dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Bunda juga harus belajar hemat dong. Masa terus-terusan minta Andika? Aku hanya tersenyum waktu itu. Tapi dalam hati ada yang mencelos. Aku tidak pernah minta uang pada Andika. Justru aku yang selalu berusaha tidak merepotkannya. Hidupku sejak almarhum suamiku meninggal memang tidak mudah. Aku tinggal di rumah kontrakan petak di Ciputat. Lantainya ubin kusam yang sudah retak di sana-sini, atapnya bocor kalau hujan deras. Setiap bulan, aku hidup dari uang pensiun almarhum suamiku.
Dulu beliau guru SD negeri, ditambah honor mengajar les anak tetangga seminggu sekali. Totalnya tidak sampai 2 juta rupiah sebulan. Aku sudah terbiasa makan nasi dengan garam dan air rebusan jahe sisa dari malam sebelumnya. Kadang dapat lauk tempe goreng kalau tetangga sebelah membagi. Pakaian bagus hanya punya 1 setel, itu pun hasil arisan RT bertahun-tahun lalu. Dulu Andika anak yang baik, rajin telepon, sesekali pulang membawa buah atau sayur. Tapi sejak dia bekerja di perusahaan besar dan mulai pacaran dengan Lestari, semuanya berubah. Dia makin jarang pulang. Kalaupun pulang, hanya sebentar. Dan lebih banyak main ponsel daripada ngobrol denganku. Lestari, dia hampir tidak pernah mengangkat teleponku. Kalau sesekali angkat, suaranya terdengar terburu-buru dan kaku. Bunda, maaf ya lagi sibuk, nanti kami telepon lagi. Tapi telepon itu tidak pernah datang. Yang paling menyakitkan adalah saat makan malam keluarga di restoran Waralaba, sekitar 2 bulan sebelum pernikahan. Kami duduk bertiga di meja sudut. Andika memesan makanan untuk kami semua. Lestari sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil membaca sesuatu di layar. Lalu tiba-tiba dia menatapku dan berkata, Bunda, kami juga masih nyicil apartemen. Jadi mungkin Bunda bisa pertimbangkan jual warung warisan itu dan pindah ke tempat yang lebih kecil. Kan lumayan buat nambah-nambah biaya pernikahan. Aku hampir tersedak air putih yang baru saja ku minum. Warung warisan itu sudah lama tutup dan tanahnya sudah kusewakan untuk warung orang lain. Uang sewanya yang membantuku bertahan hidup selama ini. Kalau dijual, aku akan kehilangan satu-satunya penghasilan tetapku. Andika hanya diam. Tidak membela, tidak membantah, seolah dia setuju dengan apa yang dikatakan Lestari. Meski begitu, aku tetap berusaha. Aku ingin hadir di pernikahan anakku dengan layak. Aku ingin dia bangga punya ibu seperti aku. Meski aku tahu aku jauh dari sempurna. Maka aku menanggung seluruh biaya catering untuk acara akad nikah. 18 juta rupiah. Uang itu kukumpulkan dari tabungan bertahun-tahun dan hasil menjual kalung emas satu-satunya yang diberikan almarhum suamiku di tahun ke-10 pernikahan kami. Kalung itu sangat berharga bagiku, tapi aku rela melepaskannya demi Andika. Aku juga menyumbang untuk biaya dekorasi pelaminan, bahkan mencicil biaya jasa fotografer pemotretan sebelum nikah yang harganya hampir 10 juta rupiah. Aku tidak tahu dari mana aku mendapat kekuatan untuk terus memberi. Padahal perutku sering keroncongan di malam hari. Lalu ada satu permintaan lagi dari Lestari. Dia mengirim foto set gelas kristal dari negara Ceko lewat pesan singkat. Bunda, ini bagus banget ya. Cocok buat kado pernikahan kami. Harganya 4.500.000 rupiah untuk 1 set. Aku hanya membalas dengan jempol. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku sudah tidak punya uang lagi. Bahkan untuk makan besok saja aku harus berhitung ketat. Maka di pagi itu, 3 minggu sebelum resepsi, aku berdiri di warung dekat musyola dengan uang pas 5.000 rupiah di tangan. Anak muda penjaga warung menawarkan sambil menyeringai. Bu, undian nasional minggu ini hadiahnya gede loh. 108,3 miliar. Beli bu? Siapa tahu hoki. Aku tersenyum getir. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang berkata, beli saja, apalagi yang bisa hilang. Aku sudah kehilangan hampir segalanya. Harga diri, kesehatan, bahkan rasa hormat dari anakku sendiri. Aku menyerahkan uang 5.000 itu. Anak muda itu memberiku secarik kertas undian dengan nomor acak. Aku bahkan tidak peduli nomor berapa. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam dompet. Hari-hari setelahnya berjalan berat. Aku makan seadanya. Mie instan tanpa lauk. Air putih saja, kadang diberi tetangga sebelah sisa sayur lodeh
atau tempe orek. Aku terima dengan hati penuh syukur. Lalu datanglah malam Sabtu, seminggu sebelum akad nikah. Aku duduk bersila di lantai rumah kontrakan yang dingin, menyalakan televisi kecil dengan volume rendah agar tidak mengganggu tetangga. Di tanganku ada nota belanja kusut yang kujadikan alas untuk mencatat pengeluaran minggu depan. Acara pengumuman undian dimulai. Aku sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Aku sibuk menghitung berapa uang yang tersisa untuk ongkos ke gedung resepsi nanti. Tapi kemudian nomor-nomor itu muncul di layar, satu persatu, dan aku merasa seperti mimpi. Nomor di layar persis sama dengan nomor di kertas undian yang kulipat di dalam dompet. Aku ulang tayangan itu 3 kali. Memutar kembali rekaman di ponsel tuaku yang nyaris kehabisan baterai. Tidak salah, benar-benar sama. Aku menang 108,3 miliar rupiah. Setelah dipotong pajak, uangnya masuk ke rekeningku sebesar 69,2 miliar rupiah. Malam itu aku tidak tidur, bukan karena senang, tapi karena takut. Takut ini hanya mimpi. Takut besok pagi aku bangun dan semuanya lenyap. Senin paginya, dengan tangan gemetar, aku pergi ke kantor Pusat Pengelola Undian Nasional di Jalan Rasuna Said. Naik bus umum yang penuh sesak, berdiri hampir 1 jam karena tidak dapat tempat duduk. Tapi aku tidak peduli. Staf di sana awalnya tidak percaya. Mereka pikir aku nenek-nenek yang tersesat atau korban penipuan. Tapi setelah verifikasi dokumen dan nomor undian, mereka semua terdiam. Lalu tersenyum dan memberi selamat. Aku membuka rekening baru atas nama pribadi di Bank Syariah Indonesia. Semua uang masuk ke sana, tidak ada yang tahu. Tidak Andika, tidak Lestari, bahkan tidak tetanggaku. Lalu aku mulai menyusun rencana. Aku ingin memberi mereka kejutan. Kejutan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pertama, aku beli rumah tepi pantai di Trikora. Rumah dengan pemandangan laut yang indah, halaman luas, dan udara segar. Harganya 9,4 miliar rupiah. Aku bayar tunai. Sertifikatnya atas namaku. Kedua, aku simpan 50 miliar rupiah dalam bentuk deposito dan reksadana yang aman. Untuk masa tuaku nanti. Untuk hari-hari ketika aku sudah tidak bisa bekerja lagi. Ketiga, aku siapkan hadiah pernikahan untuk Andika dan Lestari. Sertifikat rumah pantai itu aku rencanakan akan kuhibahkan untuk mereka setelah resepsi. Ditambah selembar cek senilai 2,8 miliar rupiah. Cukup untuk melunasi cicilan apartemen mereka, membeli mobil, dan memulai kehidupan baru dengan tenang. Semuanya kubungkus rapi dalam kotak putih dengan pita perak. Kotak yang sama yang kubawa ke resepsi hari itu. Aku membayangkan wajah Andika saat membuka kado itu. Mungkin dia akan menangis. Mungkin dia akan memelukku erat dan berkata, "Maafkan aku Bunda, aku salah." Aku membayangkan Lestari akan terdiam. Mungkin menyesal dengan semua kata-kata tajam yang pernah dia lontarkan padaku. Aku membayangkan, akhirnya aku tidak lagi dianggap sebagai beban. Aku akan jadi berkah. Ibu yang bisa memberi, bukan ibu yang hanya bisa menerima belas kasihan. Tapi ternyata, ada satu hal yang tidak pernah kubayangkan. Satu kalimat dari Lestari yang membuat semua rencana indah itu hancur seketika. "Bunda berdiri agak belakang ya, dekat toilet, biar fotonya nggak terlalu kelihatan tua." Aku membayangkan saat mereka membuka kotak putih berisi hadiah itu, mereka akan menangis haru dan memelukku erat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Bunda, mungkin bisa pulang duluan ya, karena kursi sudah mulai penuh." Hari pernikahan itu dimulai dengan harapan yang masih tersisa tipis di hatiku. Aku bangun pukul 4 lewat 30 menit pagi,
melaksanakan salat subuh dengan khusyuk. Dalam sujud terakhir, aku berdoa panjang. Aku mohon agar hari ini berjalan baik, agar Andika bahagia, agar aku diterima sebagai bagian dari keluarga barunya. Setelah salat, aku menyetrika kebaya biru dongker yang sudah kusiapkan sejak semalam. Aku setrika pelan-pelan, memastikan tidak ada lipatan yang salah. Aku sarapan sedikit, hanya roti tawar dengan teh manis, agar tidak pusing di perjalanan nanti. Taksi yang kupesan datang tepat waktu pukul 8 pagi. Sopirnya pria paruh baya yang ramah. Dia tersenyum melihatku. "Mau resepsi siapa, Bu?" "Wah, cantik nih hari ini." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ada harapan kecil yang masih bersinar. Mungkin hari ini akan berbeda. Mungkin hari ini aku akan diperlakukan dengan baik. Gedung serbaguna Menteng atas terlihat megah dari luar. Dekorasi putih, emas, dan merah muda pastel memenuhi setiap sudut. Bunga-bunga segar dari luar negeri ditata cantik di sepanjang lorong masuk. Papan nama besar bertuliskan, "Pernikahan Andika dan Lestari" berdiri kokoh di depan pintu utama. Tamu mulai berdatangan dengan mobil mewah. Ada yang turun dari sedan hitam mengkilap. Ada yang dari mobil putih besar dengan sopir pribadi. Semua berpakaian rapi dan mahal. Jas-jas bermerek, kebaya dengan bordir rumit, sepatu hak tinggi yang berkilauan. Aku masuk dengan pelan. Beberapa tamu melirikku sekilas, tapi tidak ada yang menyapa. Aku memang tidak mengenal siapa-siapa. Sebagian besar adalah rekan kerja Lestari dan keluarga besarnya. Sisanya teman-teman kantor Andika yang wajahnya asing bagiku. Seorang panitia muda dengan papan nama di dada menghampiriku. "Ibu dari pihak mana?" "Ibu dari mempelai pria," jawabku pelan. Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Oh, silakan ke meja nomor 17, Bu. Di sebelah sana, dekat pintu samping." Aku mengikuti arah tangannya. Meja nomor 17 terletak di pojok belakang, dekat pintu yang menuju dapur catering dan toilet. Di meja itu sudah duduk 2 orang bibi tua yang tidak kukenal, dan seorang bapak-bapak yang ternyata teman lama almarhum suamiku. Dia sudah pikun, terus bertanya, "Ini acara apa ya? Siapa yang nikah?" Aku jelaskan berkali-kali, tapi dia tetap lupa. Sementara itu, di bagian depan dekat pelaminan, ada meja bundar besar dengan kursi empuk berwarna putih. Di sana duduk keluarga Lestari, ayahnya yang berkacamata tebal, ibunya dengan riasan menor, adik-adiknya yang sibuk berfoto, dan beberapa kerabat dekat lainnya. Mereka dilayani oleh pelayan khusus yang menghidangkan makanan langsung ke meja. Di mejaku, kami harus mengambil makanan sendiri dari meja prasmanan yang ramai dan panas. Musik orkestra mulai mengalun keras, lagu-lagu romantis bercampur dengan tawa dan obrolan tamu. Aku duduk diam, sesekali tersenyum pada bibi di sebelahku yang juga tampak canggung. Lalu Lestari muncul setelah berganti gaun. Gaun pestanya berkilau dengan payet perak dan emas, ekornya panjang terseret di lantai. Rambutnya yang keriting disasak tinggi, mahkota kecil bertengger di puncak kepalanya. Dia berjalan anggun, menyapa tamu satu persatu. Senyumnya sempurna, pelukannya hangat untuk mereka yang dianggapnya penting. Ketika matanya bertemu denganku, senyum itu sejenak membeku, hanya sedetik. Lalu dia berjalan mendekat. Aku pikir dia akan menyapaku, mungkin bertanya kabarku, atau sekadar bilang terima kasih sudah datang. Tapi yang keluar dari bibirnya adalah, "Bunda, nanti pas foto keluarga, bisa berdiri agak belakang ya. Cahaya di dekat toilet itu bagus dan supaya fotonya nggak terlalu kelihatan, beda generasi." Beberapa tamu di meja berhenti mengunyah. Bibi Salamah yang duduk di sebelahku memalingkan wajah. Dia tampak tidak enak hati. Bahkan bapak tua yang pikun itu berhenti bertanya dan menatap Lestari dengan bingung.
Aku menjawab dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Kalau itu permintaan kalian, ya Bunda nurut saja. Tapi dalam dadaku, ada sesuatu yang diam-diam pecah. Bukan karena sakit hati semata, tapi karena aku menyadari sesuatu yang lebih pahit. Aku tidak dianggap bagian dari keluarga ini. Aku hanya hiasan. Atau lebih tepatnya, hiasan yang harus disembunyikan agar tidak merusak pemandangan. Sesi foto keluarga dimulai. Pembawa acara memanggil dengan suara lantang. Kami persilakan keluarga besar dari kedua mempelai untuk naik ke pelaminan. Semua bergerak. Keluarga Lestari berbondong-bondong naik dengan riang. Ayahnya tertawa keras. Ibunya sibuk mengatur posisi agar terlihat cantik di kamera. Adik-adik Lestari berebut berdiri di tengah. Aku berdiri di belakang, dekat pintu toilet seperti yang diminta. Bahkan tidak terlihat dalam bingkai kamera. Beberapa fotografer bahkan tidak tahu bahwa aku adalah ibu dari mempelai pria. Andika berdiri di tengah dengan Lestari, tersenyum lebar. Dia tampak bahagia, tapi tidak sekalipun matanya mencari ibunya. Tidak sekalipun dia bertanya, "Mana Bunda?" Setelah foto selesai, semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Musik kembali mengalun, panggung hiburan dimulai. Penyanyi terkenal naik, menyanyikan lagu cinta dengan suara merdu. Tamu bertepuk tangan riuh. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi. Aku berjalan pelan menuju meja kado di sudut ruangan. Kotak-kotak hadiah bertumpuk rapi, dibungkus kertas warna-warni dengan pita cantik. Dan di antara semua kotak itu, ada satu kotak putih dengan pita perak. Kotak yang kubawa sendiri tadi pagi. Aku mengambil kotak itu. Tanganku gemetar. Tidak ada yang melihatku. Atau mungkin ada, tapi mereka tidak peduli. Semua sibuk dengan acara di panggung. Aku berjalan keluar. Langkahku mantap. Aku tidak ingin membuat adegan. Tidak ingin berteriak atau menangis di tengah keramaian. Aku hanya ingin pergi, diam-diam dan bermartabat, melewati lorong panjang berkarpet merah tebal. Lampu gantung kristal di langit-langit bergoyang pelan, karena hembusan angin pendingin. Suara gamelan dan tawa masih terdengar dari dalam, tapi semakin lama semakin redup. Di luar gedung, udara Jakarta menjelang sore terasa panas dan lengket. Aku berdiri sebentar di trotoar, menatap pintu masuk gedung yang masih ramai tamu keluar masuk. Dari luar, suara tawa dan musik tetap terdengar jelas. Tapi bagiku, dunia dalam gedung itu sudah tidak ada artinya. Sebuah taksi lewat. Aku lambaikan tangan, sopirnya berhenti, membukakan pintu belakang. Aku masuk, meletakkan kotak putih itu di pangkuan, dan memberitahu alamat rumah kontrakanku. Sopir itu menatapku lewat kaca spion. "Gak jadi ikut sampai selesai, Bu." Aku tersenyum tipis. Saya sudah cukup melihat. Yang penting doanya sudah saya panjatkan. Dia tidak bertanya lagi. Taksi melaju pelan menembus kemacetan Jakarta sore hari. Di luar jendela, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di hatiku. Sampai di rumah kontrakan, aku turun dengan pelan, membayar ongkos taksi dan berterima kasih pada sopir. Pintu kontrakan berbunyi keras saat kubuka. Ruangan kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menaruh kotak putih itu di atas meja rotan tua di sudut ruangan. Duduk di kursi plastik yang sudah kusam. Menyeduh teh celup dengan air panas dari termos. Memandang keluar jendela, melihat langit sore yang mulai jingga. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Sudah cukup. Sekarang giliran saya. 3 hari setelah kejadian itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk mengangkat. Tapi akhirnya aku angkat juga. "Bu, maaf ganggu. Saya dengar ibu beli rumah di Trikoraya." "Itu beneran?"
Suara di seberang terdengar ragu-ragu, sepertinya tetangga jauh atau kenalan lama. Entah dari mana mereka tahu, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Kabar tentang rumah pantaiku rupanya sudah mulai menyebar. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kabar itu akan sampai ke telinga Andika dan Lestari. Andika meneleponku dengan nada cemas. Bunda, dapat uang dari mana? Jangan sampai kena penipuan atau investasi bodong. Padahal aku tahu yang mereka cemaskan bukan aku, tapi kemana uang itu akan pergi. Kabar tentang rumah pantaiku menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Entah siapa yang memulai, tapi tiba-tiba saja semua orang seolah tahu. Seorang kerabat jauh dari pihak almarhum suamiku melihat unggahan foto di jejaring sosial. Foto rumah tepi pantai dengan pemandangan laut biru yang indah. Entah bagaimana, foto itu beredar dan sampai ke telinga Lestari. 2 hari setelah telepon pertama dari nomor tak dikenal itu, grup keluarga yang selama ini sunyi mulai ramai. Lestari mengirim pesan. Bunda, dengar-dengar beli properti ya? Wah, keren. Kapan kami bisa lihat? Aku hanya membaca, tidak membalas. Aku tahu maksud dibalik kata-kata manisnya. Lalu Andika menelepon. Suaranya terdengar khawatir, tapi aku tahu itu bukan kekhawatiran seorang anak pada ibunya. Bunda udah makan? Jangan lupa periksa tekanan darah ya. Oh iya, Bunda lagi di mana sekarang? Aku jawab singkat. Di rumah? Rumah yang mana, Bun? Masih di kontrakan atau... Aku memotong. Ada perlu apa, Dika? Dia terdiam sebentar, lalu mulai menyelipkan pertanyaan dengan hati-hati. Kata orang-orang, Bunda dapat rezeki besar ya? Pasti senang banget. Bunda boleh cerita nggak? Aku hanya menjawab datar. Kalau ada yang perlu dibicarakan, nanti kita bicara langsung. Lalu kumatikan telepon. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bahkan dalam nada khawatir pun, yang mereka cari adalah kepastian tentang uang, bukan kabar ibunya. Beberapa hari kemudian, Lestari tiba-tiba mengajakku makan malam di kafe yang sedang ramai di kawasan Senopati. Aku tolak dengan alasan lelah dan tidak enak badan. Aku tidak mau bertemu mereka dalam suasana yang dipaksakan. Tapi Lestari tidak menyerah. 2 hari setelah penolakan itu, dia datang ke rumah kontrakanku membawa bungkusan. Bunda, ini kue buatan sendiri. Aku bikin khusus buat Bunda. Aku menerimanya dengan sopan. Tapi begitu kubuka, bungkusannya masih ada label toko kue terkenal. Bukan buatan sendiri. Kami duduk di ruang tamu kecil. Lestari memuji-muji rumah kontrakanku yang sederhana. Padahal dulu dia pernah bilang tempat ini terlalu sempit dan gak layak. Lalu setelah basa-basi cukup lama, dia mulai bicara. Bunda, teman aku kerja di bank. Katanya kalau orang tua dapat uang besar, sebaiknya konsultasi dulu. Takut disalahgunakan atau kena tipu orang. Aku menatapnya. Terima kasih sarannya. Tapi Bunda sudah urus semuanya dengan baik. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Iya Bunda, cuma kami khawatir aja. Soalnya kan Bunda udah tua, takutnya ada yang manfaatin. Aku ingin tertawa. Ironis sekali. Yang paling ingin memanfaatkan justru orang yang sekarang duduk di depanku, pura-pura peduli. Setelah Lestari pulang, aku langsung bergerak. Aku periksa semua rekening dan surat kepemilikan. Aku pindahkan sertifikat rumah pantai ke brankas pribadi di bank. Aku juga menghubungi notaris untuk memastikan tidak ada yang bisa mengakses dokumen penting tanpa persetujuanku. Aku mulai curiga mereka sedang menyusun rencana. Dan kecurigaanku terbukti benar. Suatu sore, Tante Weni, teman lama almarhum suamiku yang masih sering menghubungiku, mengirim pesan suara. Bu Marni, maaf ya aku kirim ini, tapi aku rasa ibu perlu tahu. Lalu dia kirim rekaman suara Lestari
yang dia rekam tanpa sengaja saat berada di ruang rias pengantin waktu resepsi dulu. Aku dengarkan dengan tangan gemetar. Suara Lestari terdengar jelas. Untung ibu mertua cuma satu. Tua, ribet, dan gak tahu diri. Syukurnya dia gak tinggal serumah. Lalu terdengar tawa beberapa orang. Sepertinya teman-teman Lestari yang sedang membantunya berganti gaun. Aku dengarkan rekaman itu berkali-kali. Bukan karena ingin menyiksa diri, tapi karena aku ingin memastikan aku mendengar dengan benar. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku semakin dingin. Aku tidak membalas pesan Tante Weni, tapi aku kirim rekaman itu langsung ke Lestari. Tanpa teks, tanpa penjelasan, hanya rekaman itu. 5 menit kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Lestari menelepon berkali-kali. Aku tidak angkat. Dia kirim pesan panjang, meminta maaf, menjelaskan ini dan itu. Aku baca semua, tapi tidak membalas satupun. Sore harinya, Lestari datang ke lobi kontrakanku. Dia duduk di sana selama hampir 3 jam, menunggu aku turun. Tapi aku tidak turun. Aku hanya mengintip dari jendela kamar, melihatnya duduk gelisah sambil sesekali melihat ponselnya. Akhirnya dia pulang dengan wajah lelah dan mata sembab. Setelah kejadian itu, aku semakin waspada. Aku menyewa notaris baru yang lebih terpercaya. Aku periksa semua kemungkinan hukum agar harta tidak bisa dituntut atau diakses tanpa sepengetahuanku. Aku buat surat wasiat versi baru, kali ini tidak menyebut Andika atau Lestari sama sekali. Sebagai gantinya, aku cantumkan nama lembaga sosial dan satu yayasan yang akan kudirikan sendiri. Namanya Yayasan Marwah Lansia. Lembaga yang akan melindungi orang tua dari kekerasan finansial dan emosional oleh keluarga mereka sendiri. Aku sadar sekarang, selama ini aku bukan ibu bagi mereka. Aku hanya alat, mesin uang yang tidak boleh rusak. Mereka hanya datang saat butuh sesuatu dan menghilang saat sudah dapat yang mereka mau. Aku berjanji pada diriku sendiri. Saya bisa memaafkan, tapi saya tidak akan pernah lagi menyerahkan kendali hidup saya untuk mereka. Keesokan harinya, aku terima telepon dari pihak bank. Suara di seberang terdengar serius. Bu Marni, kami menghubungi untuk memberitahu bahwa ada seseorang mengatasnamakan keluarga ibu yang mencoba mengakses informasi rekening pribadi ibu. Untungnya kami melakukan verifikasi dulu dan tidak memberikan informasi apapun. Jantungku berdegup keras. Siapa orangnya? Mereka bilang anak kandung ibu. Tapi karena tidak ada surat kuasa resmi dan data tidak cocok, kami tolak. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali. Untung staf bank itu adalah mantan muridku dulu saat masih mengajar di sekolah dasar. Dia ingat aku dan langsung curiga saat ada yang mencoba mengakses rekeningku tanpa izin. Aku tutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka sudah bertindak, bukan lagi sekadar bertanya atau menyelidik diam-diam. Mereka sudah berani mencoba mengakses rekeningku secara langsung. Aku duduk lama di kursi plastik tua, menatap langit-langit rumah kontrakan yang mulai menguning. Di pikiranku banyak hal berputar. Kemarahan, kekecewaan, kesedihan, semua bercampur jadi satu. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang jelas. Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai hidupku lagi. Aku tidak akan jadi korban lagi. Kali ini, aku yang pegang kendali. Aku buka laptop tuaku yang sudah lambat. Mengetik surat panjang untuk notaris, mengatur semua dokumen hukum yang perlu dipersiapkan. Aku juga mulai mencari informasi tentang cara mendirikan yayasan, bagaimana prosesnya, apa saja yang dibutuhkan. Malam itu, aku tidak tidur, tapi bukan karena sedih atau takut. Aku tidak tidur karena sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Langkah untuk melindungi diriku sendiri.
dan mungkin langkah untuk membantu orang-orang lain seperti aku, para lansia yang diperlakukan tidak adil oleh keluarga mereka sendiri. Esoknya, aku terima pesan dari Andika. Pesannya singkat, tapi membuatku terdiam lama. Bunda, Lestari hamil. Aku baca pesan itu berkali-kali. Lalu kuletakkan ponsel di meja. Aku tidak langsung membalas. Aku perlu waktu untuk berpikir. Karena aku tahu, kabar ini bukan sekadar kabar gembira. Ini adalah strategi baru. Senjata baru untuk menekanku agar menyerah dan memberikan apa yang mereka mau. Mereka pikir aku akan luluh hanya karena mendengar. Kami ini keluarga Bunda. Kami merencanakan masa depan bersama-sama, tapi kali ini aku hanya meletakkan cangkir tehku dan menatap mereka. Rencana kalian tak pernah melibatkan saya. Peringatan dari pihak bank itu membuatku semakin waspada. Aku langsung hubungi notaris dan meminta perlindungan ekstra untuk semua dokumen dan akun. Staf bank yang menghubungiku, Mas Budi, mantan muridku yang dulu selalu duduk paling depan, berjanji akan mengawasi dengan ketat. Dia bahkan memberiku nomor pribadi untuk dihubungi kalau ada hal mencurigakan. Bu Marni, tenang saja. Saya nggak akan biarkan orang sembarangan akses rekening ibu. Saya ingat dulu ibu baik sama saya. Katanya dengan tulus. Aku berterima kasih sambil menahan air mata. Setidaknya masih ada orang yang mengingatku dengan baik. Beberapa hari setelah peringatan dari bank, Lestari memulai pendekatan baru. Kali ini lebih halus, lebih terencana. Dia kirim buket bunga besar ke rumah kontrakanku. Bunga mawar merah dan putih dari toko bunga mahal di Kemang. Kartu kecil bertuliskan tangan menempel di batang bunga. Kami kangen Bunda. Maaf kalau kemarin belum bisa menghargai. Aku terima bunga itu dari kurir. Tapi aku letakkan begitu saja di sudut ruangan. Aku tidak merasa tersentuh. Karena aku tahu, di balik bunga mahal itu ada maksud tertentu. Dan benar saja. Malam itu, Tante Weni mengirim lagi rekaman suara. Kali ini rekaman dari grup pengajian ibu-ibu di kompleks tempat tinggal Lestari. Suara Lestari terdengar bercanda dengan teman-temannya. Mertua gua itu kayak koper tua, dibawa berat, ditinggal sayang. Tapi sekarang udah kaya. Ya harus disayang-sayang dikit lah. Lalu terdengar tawa beberapa perempuan. Mereka menertawakan aku. Menertawakan ibu yang bahkan tidak mereka kenal. Aku dengarkan rekaman itu dengan wajah datar. Aku sudah tidak marah lagi. Aku hanya merasa lelah. Lelah diperlakukan seperti barang. Seperti sesuatu yang bisa dibuang kalau tidak berguna dan diambil lagi kalau dibutuhkan. 2 hari kemudian, Andika tiba-tiba muncul di lobi rumah kontrakanku. Dia bawa 2 gelas minuman kopi dari kedai yang sedang ramai. Dia berdiri di sana tanpa janjian, menunggu aku turun. Aku turun karena tidak enak sama penjaga lobi yang terus memberitahu lewat telepon. Andika tersenyum melihatku, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. Bunda, aku bawain kopi. Ayo kita ngobrol sebentar. Kami duduk di bangku taman kecil di depan lobi. Andika memberiku gelas kopi. Tapi aku tidak meminumnya. Aku hanya menatapnya, menunggu dia bicara. Percakapan dimulai dengan basa-basi. Dia tanya kabar, tanya kesehatan, tanya sudah makan atau belum. Tapi aku tahu itu semua hanya pembukaan. Dan benar saja setelah beberapa menit dia menyentuh inti pembicaraan. Bunda, kalau nanti Bunda kenapa-kenapa, kami nggak tahu harus mulai dari mana. Surat warisan juga belum diatur kan. Kami cuma mau bantu Bunda supaya semuanya jelas dan aman. Aku menatapnya dalam-dalam. Anak yang dulu kusayangi dengan segenap jiwa. Anak yang kubesarkan sendiri setelah ayahnya meninggal. Anak yang rela kuhidupi dengan makan seadanya demi dia bisa sekolah dengan baik. Sekarang duduk di depanku, tidak bertanya tentang perasaanku.
tidak bertanya tentang hidupku. Yang dia tanyakan hanya tentang warisan. Aku menjawab dengan tenang. Kalau kalian peduli tentang hidup saya, kalian tidak akan hanya bicara tentang apa yang terjadi setelah saya meninggal. Andika terdiam. Dia membuka mulut ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya dia hanya menunduk. Aku berdiri. Terima kasih kopinya, tapi Bunda harus masuk. Sudah capek. Aku tinggalkan dia di bangku taman itu. Tidak menoleh lagi. Aku naik ke kamar dan langsung mengunci pintu. Duduk di tepi kasur sambil menarik napas panjang. Keesokan harinya, aku ambil langkah besar. Aku temui pengacara dan notaris untuk membuat dokumen hukum yang kuat. Aku buat surat wasiat final yang mengalihkan semua aset ke Yayasan Marwah Lansia. Aku nyatakan dengan jelas bahwa pihak keluarga tidak berhak atas properti dan aset kecuali ada perubahan tertulis dari aku sendiri. Aku juga melindungi semua akun bank dengan sistem keamanan tambahan dan kode rahasia pribadi yang hanya aku tahu. Bahkan kalau ada yang mengaku sebagai keluarga, mereka tidak bisa mengakses apapun tanpa surat kuasa bermeterai dan verifikasi langsung dariku. Notaris yang kutemui, Ibu Retno, perempuan paruh baya yang tegas, memuji keputusanku. Ibu bijak sekali. Banyak lansia yang tidak sadar hartanya diambil keluarga sampai terlambat. Keputusan ibu ini akan melindungi ibu dan juga orang lain nantinya. Setelah urusan hukum selesai, aku mulai mengaktifkan yayasan. Aku ajak Bu Rika, teman lama di pengajian yang juga pernah mengalami hal serupa, untuk bergabung sebagai pengelola. Kami berdua sepakat untuk membantu lansia yang jadi korban pemerasan atau perlakuan tidak adil dari keluarga mereka sendiri. Kabar tentang yayasan menyebar cepat. Beberapa komunitas lansia dan ibu-ibu RT mulai menghubungiku. Mereka ingin tahu lebih banyak, ada yang ingin bergabung, ada yang ingin menyumbang, ada yang ingin curhat tentang pengalaman serupa. Aku bahkan mulai diwawancara oleh majalah komunitas lokal dan diundang berbicara di radio daerah. Aku ceritakan pengalamanku, tidak dengan penuh dendam, tapi dengan tujuan membuka mata orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Tapi semua perhatian ini membuat Lestari merasa tertekan secara sosial. Beberapa tetangga di kompleks tempat tinggalnya mulai berbisik. Mereka tahu Lestari pernah berkata buruk tentang mertuanya. Mereka tahu bagaimana dia memperlakukanku di hari pernikahan. Lestari kirim pesan panjang padaku. Pesannya penuh pembelaan diri. Bunda, kami tidak ingin uang. Kami cuma ingin diperbaiki hubungan. Jangan percaya omongan orang luar. Mereka nggak tahu yang sebenarnya. Kami keluarga Bunda. Masa Bunda mau percaya orang lain daripada kami? Aku baca pesan itu tanpa ada rasa apa-apa. Aku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku hanya simpan pesan itu sebagai bukti. Lalu datang ancaman halus, Lestari dan Andika kirim pesan lewat grup keluarga. Kalau Bunda terus menyebarkan ini, jangan salahkan kalau hubungan kita benar-benar rusak. Nanti anak kami tidak akan pernah kenal neneknya. Bunda mau seperti itu? Aku baca pesan itu dan hanya tersenyum miris. Mereka mengancamku dengan cucu yang bahkan belum lahir. Mereka pikir aku akan takut kehilangan hak melihat cucu hanya karena ancaman itu. Tapi mereka salah. Aku tidak akan lagi menjadi sandera emosional. Aku tidak akan lagi hidup dalam ketakutan kehilangan mereka. Karena sejujurnya, aku sudah kehilangan mereka sejak lama. Aku tidak menjawab ancaman itu. Sebaliknya, aku cetak semua percakapan, semua rekaman suara, semua bukti perlakuan mereka selama ini. Aku masukkan semuanya dalam map khusus dan simpan di brankas bank. Aku juga tulis di buku catatan pribadiku, satu kalimat yang jadi pengingat bagiku sendiri. Saya tidak balas dendam.
Saya melindungi harga diri saya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah kontrakanku. Langit Jakarta jarang terlihat bintang karena polusi, tapi malam itu ada beberapa bintang yang tampak samar. Aku menatap langit sambil minum teh hangat. Di pikiranku, aku berdamai dengan semua yang terjadi. Aku tidak membenci Andika. Dia anakku, bagaimanapun juga. Tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi demi mempertahankan hubungan yang sudah rusak. Aku berdoa dalam hati. Memohon kekuatan untuk terus berdiri tegak. Memohon ketenangan untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata tajam mereka. Dan memohon kebijaksanaan untuk menggunakan hartaku dengan cara yang benar. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membantu sesama. Beberapa hari kemudian, aku terima telepon lagi dari Andika. Suaranya kali ini terdengar parau, seperti habis menangis. Bunda, Lestari hamil, kandungannya sudah 3 bulan. Kami ingin anak kami mengenal neneknya. Kami ingin keluarga ini utuh kembali. Aku dengarkan tanpa memotong, membiarkan dia bicara sampai selesai. Lalu aku menjawab dengan tenang, selamat untuk kehamilannya. Semoga sehat selalu. Bunda, kami sungguh-sungguh, kami mau memperbaiki semuanya. Bunda mau kan? Aku terdiam lama. Lalu aku jawab, kalau kalian sungguh-sungguh, tunjukkan bukan dengan kata-kata. Tunjukkan dengan perbuatan, tapi jangan harap saya akan kembali seperti dulu. Saya sudah berubah, dan perubahan ini untuk kebaikan saya. Aku tutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Tanganku gemetar, tapi hatiku tenang. Aku tahu ini baru awal. Mereka tidak akan menyerah semudah itu. Tapi aku juga tidak akan menyerah melindungi diriku sendiri. Aku tidak memutus hubungan darah, tapi aku juga tidak akan lagi menjadi dompet berjalan demi orang yang hanya tahu meminta. Kabar kehamilan Lestari menjadi senjata baru mereka. Andika meneleponku lagi beberapa hari setelah telepon pertama. Kali ini suaranya terdengar lebih emosional. Bahkan seperti menangis. Bunda, ini anak pertama kami. Kami ingin dia tumbuh dalam keluarga yang utuh. Kami ingin dia mengenal neneknya. Bunda pasti mau kan jadi nenek yang baik? Aku mendengarkan sambil menatap keluar jendela. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan. Indah, tapi entah kenapa terasa menyedihkan. Dika, Bunda doakan kalian sehat selalu. Tapi jangan harap Bunda akan kembali seperti dulu. Maksud Bunda apa? Bunda sudah terlalu lelah untuk jadi orang yang bisa kalian manfaatkan. Bunda masih sayang sama kamu, tapi Bunda juga harus sayang sama diri Bunda sendiri. Andika terdengar menangis di seberang, tapi aku tidak bisa luluh. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku harus melindungi hatiku yang sudah terlalu banyak terluka. 2 hari kemudian, aku terima undangan makan malam dari Lestari. Pesan panjang masuk ke ponselku. Bunda, kami ingin bicara dari hati ke hati. Kami undang Bunda makan malam. Kami yang bayar semua. Kami sungguh-sungguh mau memperbaiki hubungan kita. Aku lihat detail undangannya. Tempat yang dipilih adalah restoran yang sama di mana Lestari pernah menyuruhku. Belajar hidup hemat dulu. Entah dia lupa atau memang sengaja memilih tempat itu untuk mengingatkanku pada posisiku yang dulu. Aku tolak undangan itu dengan halus. Maaf, saya punya jadwal kajian di masjid dekat rumah baru. Semoga kalian sehat-sehat ya. Tidak ada penjelasan panjang. Dan tidak ada alasan yang bertele-tele. Aku hanya perlu mengatakan tidak dan itu cukup. Lestari membalas dengan cepat. Bunda, kami benar-benar ingin bertemu. Ini penting, soal masa depan keluarga kita. Aku baca pesannya tapi tidak membalas. Aku letakkan ponsel dan melanjutkan kegiatanku. Menyiapkan dokumen untuk pertemuan dengan pengurus yayasan besok. Beberapa hari setelah penolakan itu,
Aku mengambil keputusan simbolis. Aku buka lemari tua di kamarku dan keluarkan kotak kardus berisi gelas kristal dari negara Ceko. Kado pernikahan yang dulu kubeli dengan sisa uang terakhirku. Gelas yang harganya 4.500.000 rupiah itu masih tersimpan rapi dengan bungkus aslinya. Aku kemas ulang dengan hati-hati. Lalu aku selipkan selembar surat tulisan tangan di dalam kotak. Tulisanku sederhana tapi jelas. Untuk mereka yang hanya bisa menghargai barang, tapi tidak bisa menghargai orang. Aku kirim paket itu lewat jasa pengiriman. Alamat tujuan, apartemen Andika dan Lestari. Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu mereka akan paham dari siapa. Setelah mengirim paket itu, aku merasa lega. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku sudah melepaskan beban terakhir yang mengikatku pada mereka. Langkah berikutnya adalah memutus hubungan secara tenang, tapi tegas. Aku hapus kontak Andika dan Lestari dari ponselku. Aku ganti nomor telepon baru yang hanya diketahui oleh pengurus yayasan, beberapa teman dekat, dan ibu-ibu di RT. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk menghubungiku secara langsung. Aku juga pindahkan semua barang berhargaku. Dokumen penting, perhiasan sedikit yang tersisa, dan kenangan almarhum suami ke rumah pantai di Trikora. Rumah kontrakan di Ciputat kujadikan tempat singgah untuk relawan yayasan yang datang dari luar kota. Hidupku berubah drastis. Aku mulai menulis buku tentang pengalamanku. Judulnya sederhana, Harga Diri Seorang Ibu. Aku tulis dengan jujur tentang pengorbananku, tentang penghinaan yang kuterima, dan tentang keputusanku untuk tidak lagi menjadi korban. Buku itu tidak diterbitkan oleh penerbit besar, hanya penerbit kecil yang fokus pada buku-buku pemberdayaan. Tapi responnya luar biasa. Banyak lansia yang menghubungiku, bercerita bahwa mereka mengalami hal serupa. Banyak yang menangis saat membaca. Banyak yang berterima kasih karena merasa tidak sendiri. Aku juga mulai diundang sebagai pembicara di berbagai forum. Seminar pola asuh untuk lansia, diskusi komunitas, bahkan acara televisi lokal. Aku bicara bukan dengan nada marah atau dendam. Aku bicara dengan tenang, menceritakan fakta, dan memberikan solusi bagi yang mengalami hal serupa. Sementara itu, Andika dan Lestari mulai panik. Mereka mencari tahu keberadaan rumah pantaiku. Entah bagaimana caranya, mereka akhirnya menemukan alamatnya. Dengan bantuan seseorang, mungkin penyelidik swasta, mereka tahu bahwa rumah di Trikora memang dibeli tunai olehku. Mereka juga tahu bahwa cek sebesar 2,8 miliar rupiah dan sertifikat rumah yang dulunya akan kuhibahkan untuk mereka, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Mereka mencoba datang langsung ke rumah pantai, tapi petugas keamanan kompleks menolak membiarkan mereka masuk. Maaf, tidak ada jadwal tamu hari ini atas nama Ibu Marni. Andika sempat memaksa, tapi petugas tetap tegas. Akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong dan wajah kecewa. Beberapa hari kemudian, Andika berhasil menelepon dari nomor lain. Mungkin nomor temannya. Aku sempat terkejut saat mendengar suaranya. Kali ini suaranya pelan dan lelah. Jadi, semuanya ini karena foto itu ya. Aku terdiam sebentar, lalu menjawab dengan tenang. Bukan hanya karena satu foto, tapi karena kalian tidak pernah melihat saya sebagai manusia. Kalian hanya melihat saya sebagai alat. Alat untuk memberi uang, untuk membantu, untuk dimanfaatkan. Tapi tidak pernah sebagai ibu yang punya perasaan. Bunda, kami menyesal. Penyesalan yang datang setelah tahu ada uang. Bukan penyesalan yang tulus, Dika. Andika tidak menjawab. Hanya terdengar isakan pelan. Lalu sambungan terputus. Setelah percakapan itu, aku tidak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Entah mereka menyerah atau memang sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi.
Hidupku sekarang berbeda. Aku tinggal di rumah pantai yang tenang. Setiap pagi, aku bangun mendengar suara ombak. Aku jalan pagi di tepi pantai, menyapa nelayan yang berlalu, membeli ikan segar untuk dimasak sendiri. Aku tidak kesepian. Banyak teman baru dari yayasan yang sering berkunjung. Kami ngobrol, berbagi cerita, saling menguatkan. Aku juga rutin mengajar anak-anak nelayan mengaji di surau kecil dekat rumah. Di beranda rumah pantaiku, aku sering duduk di sore hari sambil menulis. Aku tulis bukan hanya untuk buku, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku tulis semua yang kurasakan, semua yang kupelajari, semua yang ingin kusampaikan pada dunia. Salah satu tulisan yang paling bermakna bagiku adalah ini. Saya tidak kaya karena menang undian. Saya kaya karena akhirnya bisa memilih hidup tenang tanpa takut dimanfaatkan. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak uang di rekening, tapi tentang seberapa bebas kita dari rasa takut dan manipulasi. Yayasan Marwah Lansia berkembang pesat. Kami sudah membantu lebih dari 30 lansia yang mengalami kekerasan finansial dan emosional dari keluarga. Kami sediakan konseling gratis, bantuan hukum, dan tempat tinggal sementara bagi yang terlantar. Aku tidak menggunakan semua uangku untuk yayasan. Aku tetap hidup sederhana. Tapi aku pastikan yayasan berjalan dengan baik dan membantu banyak orang. Suatu hari, aku terima kabar dari tetangga lama di Ciputat. Lestari sudah melahirkan. Anak laki-laki, sehat dan lucu. Tetangga itu kirim foto lewat pesan. Foto bayi mungil dengan mata bulat. Aku lihat foto itu lama. Ada rasa haru. Itu cucuku. Darah dagingku. Tapi aku tidak merasa perlu untuk datang atau menghubungi mereka. Bukan karena tidak sayang, tapi karena aku tahu kehadiranku akan selalu dilihat sebagai kesempatan untuk meminta sesuatu. Aku balas pesan tetangga itu. Terima kasih sudah kirim foto. Semoga bayinya sehat selalu. Tolong sampaikan selamat untuk mereka. Dan itu cukup. Mungkin suatu hari nanti ketika anak itu bertanya kenapa tidak punya nenek, Andika dan Lestari akan mengarang cerita. Mungkin mereka akan bilang, aku sudah meninggal. Atau mungkin mereka akan bilang, aku pergi jauh dan tidak mau kembali. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku tidak pergi. Aku hanya menolak tinggal di tempat yang tidak menghargaiku. Di malam yang tenang, aku duduk di beranda sambil memeluk selimut tipis. Angin laut bertiup sejuk. Bintang-bintang terlihat jelas di langit trikora. Tidak seperti Jakarta yang penuh polusi. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum bahagia yang meledak-ledak, tapi senyum damai. Senyum seseorang yang akhirnya menemukan tempat di mana dia dihargai. Bahkan kalau yang menghargai hanya dirinya sendiri. Aku tidak menyesal dengan keputusanku. Tidak sedetik pun, karena aku tahu melindungi harga diri bukan berarti tidak memaafkan. Aku sudah memaafkan Andika dan Lestari dalam hati. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus kembali pada situasi yang menyakitkan. Aku hidup sekarang bukan untuk mereka. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar bebas.